Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lili Suryani di channel Lili Sari. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal kebidanan sesuai dengan yang di-request nih sama teman-teman. Sebelum kita masuk ke soalnya, saya mau merekomendasikan nih buat teman-teman pakai tryout online Sobat CPNS. Di sini teman-teman bisa mendapatkan 3 paket tryout SKB Bidan. Teman-teman bisa melatih manage waktunya di sana. Karena kebanyakan teman-teman sebenarnya gampang dalam menjawab soalnya, namun di sini teman-teman terkendala pada manage waktu. Jadi ini kesempatan teman-teman sebelum menghadapi ujian sesungguhnya, teman-teman bisa melatih lagi kemampuan teman-teman, melatih manage waktunya, mengukur kemampuannya sudah sampai di mana. Ini sangat murah teman-teman, ini hanya 75.000. Jadi teman-teman silahkan daftar, linknya ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kebidanan diatur pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, D. PMK Nomor 900 Tahun 2002, E. PMK Nomor 28 Tahun 2010. Nah, jawaban yang paling benar adalah C ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Asas penyelenggaraan kebidanan adalah kecuali. Nah, yang ditanyakan di sini kecualinya ya teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, tidak usah baca keseluruhan soalnya. Namun karena ini kita latihan, jadi tidak apa-apa kita baca keseluruhan soalnya. Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Yang ditanyakan tadi adalah asasnya nih teman-teman. A. Peri kemanusiaan, B. Keadilan, C. Manfaat, D. Nilai sosial, E. Perlindungan. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah D ya, nilai sosial. Karena peri kemanusiaan, keadilan, manfaat, dan perlindungan itu merupakan bagian dari asas penyelenggaraan kebidanan. Nah, yang ditanyakan tadi adalah kecuali. Kecualinya itu adalah bagian D, nilai sosial. Soal berikutnya, setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki STR. Nah, STR diberikan kepada bidan yang memenuhi persyaratan oleh. Nah, yang ditanyakan di sini teman-teman, STR ini diserahkan oleh siapa nih teman-teman? A. Kepala Dinas Pusat, B. Kepala Dinas Provinsi, C. Kepala Dinas Kabupaten, D. Pemerintah daerah, E. Konsil. Nah, jawaban yang paling benar adalah E ya teman-teman. Jadi STR ini diserahkan oleh konsil masing-masing. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Berapa lamakah konsil harus menerbitkan STR setelah pengajuan STR diterima? A. 3 hari kerja, B. 10 hari kerja, C. 12 hari kerja, D. 30 hari kerja, E. 1 bulan. Jawaban yang benar adalah D ya teman-teman, 30 hari kerja. Jadi konsil ini harus menerbitkan STR paling lama 30 hari kerja setelah pengajuan STR diterima ya teman-teman. Kenapa bagian E tidak dipilih 1 bulan padahal sama lamanya 30 hari? Karena 1 bulan ini belum termasuk hari libur, tanggal merah dan sebagainya teman-teman, sedangkan yang di pernyataannya itu adalah 30 hari kerja. Oke teman-teman, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki izin praktik. SIPB atau Surat Izin Praktik Bidan diberikan oleh A. Kepala Dinas Pusat,
B. Kepala Dinas Provinsi, C. Kepala Dinas Kabupaten, D. Pemerintah daerah, E. Konsil. Nah, yang berwenang memberikan surat izin praktik itu teman-teman adalah pemerintah daerah ya. Dalam hal ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten. Jadi jawaban yang benar adalah D ya teman-teman, pemerintah daerah. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki izin praktik. Berapakah maksimal SIPB yang bisa dimiliki bidan? A. 1 SIPB, B. 2 SIPB, C. 3 SIPB, D. 4 SIPB, E. 5 SIPB. Nah, jawaban yang paling benar adalah B ya teman-teman, 2 surat izin praktek bidan atau SIPB. Soal berikutnya, bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki surat izin praktik. Nah, surat izin praktik bidan dapat berlaku pada A. 1 di PMB atau praktek mandiri bidan dan 1 di Fasiankes selain di tempat PMB. B. 2 di Fasiankes, 1 di PMB. C. 2 di tempat PMB atau praktek mandiri bidan. D. 1 di Fasiankes, 2 di PMB. E. Tidak ada batas. Nah, jawaban yang paling benar adalah A ya teman-teman, 1 di praktek mandiri bidan dan 1 di Fasiankes selain di tempat PMB. Dalam hal ini bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di tempat klinik bersalin ya teman-teman. Yang bagian B 2 di Fasiankes, 1 di PMB ini salah ya teman-teman, karena bidan hanya maksimal memiliki 2 izin praktek. Yang bagian C 2 di tempat PMB. Ini tidak ya teman-teman. Berdasarkan regulasinya itu, bidan hanya bisa memiliki 1 izin praktek di tempat praktek mandiri bidan. Yang bagian D 1 di Fasiankes, 2 di PMB ini juga salah ya teman-teman. Kan bidan hanya bisa memiliki 2 izin praktek. Yang bagian E tidak ada batas. Ini sudah jelas salah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan menjalankan praktik kebidanan di Indonesia wajib memiliki STR dan SIPB. STR sementara bagi bidan warga negara asing berlaku paling lama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Nah, jawaban yang paling benar adalah A ya teman-teman, 1 tahun. Nah, bidan warga negara Indonesia yang lulusan luar negeri ini juga wajib mengikuti ujian kompetensi teman-teman ya, untuk mendapatkan yang namanya STR. Nah, STR ini ada namanya STR sementara yang diberikan untuk bidan warga Indonesia lulusan luar negeri, itu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Kita lanjut. STR sementara dan SIPB bagi bidan warga negara asing berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama A. 1 tahun berikutnya, B. 2 tahun berikutnya, C. 3 tahun berikutnya, D. 4 tahun berikutnya, E. 5 tahun berikutnya. Nah, jawaban yang paling benar adalah A ya teman-teman, 1 tahun berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Bidan lulusan pendidikan vokasi dapat melakukan praktek kebidanan di A. Puskesmas, B. Rumah sakit, C. PMB, D. A dan B benar, E. Semua benar. Nah, kita harus tahu dulu nih teman-teman, yang termasuk dalam pendidikan vokasi siapa nih? Nah, pendidikan vokasi itu adalah lulusan D3 ya teman-teman. Jadi lulusan D3 itu hanya dapat bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan ya teman-teman.
pendidikan D3 belum bisa mendirikan yang namanya praktek mandiri bidan. Jadi kita hanya melihat pada optionnya yang mana terdapat pelayanan fasilitas kesehatan. Di sini terdapat pada pilihan A dan B. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. A dan B benar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Seorang bidan ditempatkan di daerah terpencil dan tidak ada dokter. Bidan tersebut telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter untuk melaksanakan tugasnya secara tertulis. Pelimpahan tersebut dilakukan secara A. Delegatif, B. Mandat, C. Tertulis, D. Tidak tertulis, E. Lisan. Nah, jawaban yang paling benar adalah B ya teman-teman, mandat. Dokter memberikan wewenang kepada bidan untuk melaksanakan pelayanan pada daerah tertentu yang dilakukan secara tertulis kepada bidan. Nah, pendelegasian wewenang ini disebut pendelegasian secara mandat. Soal berikutnya ya teman-teman. Pengungkapan rahasia klien hanya dilakukan atas dasar A. Kepentingan kesehatan klien, B. Kepentingan petugas kesehatan, C. Kepentingan aparatur penegak hukum, D. Persetujuan klien sendiri, E. Persetujuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi yang ditanyakan adalah kecuali ya teman-teman. Untuk pengungkapan rahasia klien itu hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan kepentingan kesehatan klien, kemudian permintaan aparatur penegak hukum, kemudian persetujuan klien sendiri, ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain dari itu tidak dapat mengungkapkan rahasia kesehatan klien ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan bahwa jawabannya adalah B, permintaan petugas kesehatan. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak yang merasakan manfaatnya. Karena ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.